Mau suuzon, Tung. Seperti yang diajarin. Jangan selalu berprasangka buruk. Tapi kayaknya gondrong, jenggot, botski. Curiga terus sama Ngai. Makanya, udah sabar ya. Kayak gue. Buk, dari tadi Abang Romat baca apa yuk? Ane lihat sih udah macam-macam bukunya yang dia baca. Aman berarti Buk. Kita bisa pergi dari Siko. Ambo kalau lihat matanya Abang Rohman yang tajam, mah jantung ambo rasanya mau copot. Apalagi dengar suaranya, wah bergetar semua badan. Sama serem kalau Bang Belok lagi marah. Tremor kita. Gimana? Yuk, ayo. Ada antum, hah? Pakai mau kabur lagi? Anak pusing 7 keliling cari-cari antum. Antum malah enak-enakan di sini, hah? Antum itu junior Ana. Apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Antum suruh Ana diam, suruh Ana skut. Kacau antum berdua. Durhaka antum. Ya Allah, Ana ini orang terhormat. Ya Allah, antum ini berapa tahun sih ikut Ana? Hah? Masa nggak tahu juga soal itu? Hah? Heran, Pak. Astagfirullahaladzim, Ana nggak bisa ngomong lagi. Antum benar-benar suruh Ana diam. Hah? Wah, tambah suul adab antum ya. Hah? Suul adab, tambah suul adab. Nggak punya etika, antum nggak punya adab. Lu yang punya adab. Teriak-teriak di musola. Ini rumah Allah. Mana rasa hormat lu sama Allah? Lu bilang pesantren senior. 15 tahun di pesantren. Otak lu di mana? Alafu Bang Rohmat. Alafu. Pala lu alafu. Minta maaf sama Allah. Ya Bang Rohmat. Ya Allah, maafkan hamba. Ampuni hamba ya Allah. Udah Bang Rohmat. Boy, kita bicara lantang. Berisiko saja. Boleh nggak mau tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas dia harus menyelesaikan baju nikah bule secepatnya. Kamu tahu toh, Nduk, baju nikah bule dengan ekor menjuntai sepanjang 3 meter. Atau kalau perlu bule bikin ekornya itu sepanjang 16 meter, biar kayak kotak penalti. Psst, tak kasih tahu. Semakin cepat baju nikah bule itu jadi, maka semakin cepat pula pernikahan akan dilaksanakan. Semakin cepat pernikahan akan dilaksanakan, maka akan semakin cepat pula bule akan menyandang status istrinya Mas Dharma. Semakin cepat bule menyandang status istrinya Mas Dharma, maka semakin cepat pula bule pindah dari kontrakan sini. Semakin cepat bule pindah dari kontrakan sini, maka semakin cepat pula kebahagiaan bule yang paling hakiki dimulai, yaitu menjauh dari Mak Tonah, wanita paling cerigis se-Asia Tenggara yang bisa membuat bule emosi jiwa dan raga bergelora. Ceng-ceng, ngeri gak? Maksudnya apa tak boleh? Kalau ada orang yang lagi emosi begini, kamu jangan nyalah dengan pertanyaan. Emosi bule jadi kehilangan feel-nya. Kamu itu sama emak sama aja, sama-sama megelin usus. Apa? Nggak usah mati. Jarum Minang Dim. Lo jangan berkecil hati, Re. Lo kayak nggak tahu gondrong aja. Emang sih, gondrong susah banget buat bilang makasih aja sama lo. Padahal lo udah bantu dia. Ikhlas lagi lo bantu dia. Ngai bukannya mau suuzon, Tung. Seperti yang diajarin. Jangan selalu berprasangka buruk. Tapi kayaknya gondrong, jenggot, botski. Curiga terus sama Ngai. Makanya, udah sabar ya.
Kayak gue. Ngai selalu sabar, Tung. Seperti yang Yu ajarin ke Ngai. Gini aja, nanti coba gue nasihatin Gondrong, Boski, Jenggot, Iya, Tung. Makasih ya, Tung. sama-sama. Dari gue. Rek, gue balik ke lapak dulu ya. Lapak gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tung. Dari gue. Jangan iya-iya aja lo. Udah sering nih gue lihat kayak gini. Kenapa sih lo nggak belanja ke Bu Ani? Dagangannya kan sama sama Neng Bibah. Modus lo ya belanja ke sini, cuman mau deketin Neng Bibah. Udah sana lo. Lebih bah, saya pamit ya. Assalamualaikum. Pakai pamit segala, tinggal pergi doang. Sok ganteng amat sih lo. Neng Bibah, sering digangguin sama si Kumis? Enggak kok Bu, enggak. Neng Bibah tenang aja ya. Kalau ada yang gangguin, ada yang bikin Neng Bibah nggak nyaman, tinggal bilang sama emak, biar emak yang ngadepin. Kenapa Ang aja emak udah kasih tahu? Kalau Neng Bibah mau jodohin sama Ismet. Kenapa muka antum berdua begitu? Hah? Biar seakan-akan kayak sedih gitu. Terus antum mau anak kasihan sama antum gitu. Terus anak menganulir kesalahan-kesalahan antum gitu. Ya, mimpi. Buruan, maaf. Iuan, maaf. Ya Allah, puyeng kepala anak ini gara-gara antum. Kerja, tugas, apapun nggak pernah becus. Ini sekarang nih, Pengki pasti jadi berjarak sama Dek Bibah. Gara-gara ulah emaknya Ismet. Terus, kalau udah begini, siapa yang rugi? Ya Ana, betul. Terus kalau Pengki jadi dekat, tambah dekat sama bidadari Ana, siapa yang rugi? Ana gimana? Coba dong pikir. Hei, come on lah, come on. Antum mau hidup antum begini aja terus, nggak pernah maju, nggak pernah naik, nggak pernah sukses. Mau? Enggak, Wan. Jangan cuma galang geleng, enggak endi, nggak ada tindakan. Oh, yang anak ini urat anda pada nonjol kayaknya di jidat ini. Gara-gara antum. Alah. Jangan wan seakan-akan antum peduli sama anak gitu, Pak. Semuanya fake, antum palsu. Sekarang antum intai emaknya Ismet, ikuti kemanapun dia pergi, bahkan ke lubang semut sekalipun. Ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Selalu kita ini salah. Kenapa dia kagak ngeliat? Kita kagak salah, kagak dilihat. Kenapa? Ayo mana? Tapi uang palsu ya Bu. Kita mau cari masalah mana? Enggak, Bu. Mau cari masalah. Enggak, Bu. Tidak. Makasih banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibah. Ada apa? Ada yang harus diomongin lagi, Bang. Oh. Duduk. Ada apa, Bibah? Ini soal Bang Ismet. Kayaknya saya nggak bakal ngadirin acara-acara keluarga Bang Ismet. Oh. Iya. Nggak apa-apa kalau memang itu udah jadi keputusan kamu, Bibah. Saya kan emang sudah memutuskan nggak bisa sama Bang Ismet. Dan nggak ada apa-apa juga di antara saya sama Bang Ismet.